Pada saat nunggu di ruang interogasi, bukannya kayak sedih nih mantan cowoknya baru hilang nih nyawanya, dia bukannya diam sedih gitu kan. Dan yang lebih anehnya lagi, wah, tiba-tiba si Jody berdiri, dia mendekati dinding, handstand dia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan kembali membahas sebuah cerita kriminal, dimana kali ini kisahnya menceritakan tentang sebuah kasus yang datang dari Amerika Serikat. Dan kasus ini adalah sebuah kisah tentang seorang kekasih, dimana sang laki-laki atau cowoknya adalah seseorang yang dikenal taat dalam ajaran agamanya, dan yang ceweknya dikenal sebagai gadis yang sangat setia serta sangat loyal kepada pasangannya, Wak. Dan saking loyalnya, Wak, si ceweknya ini rela lah itu bolak-balik demi bertemu sama pasangannya karena memang mereka LDR. Meski jarak tempat tinggal di antara mereka terbilang cukup jauh, dan ditambah lagi yang cewek ini juga merubah kepercayaannya demi pasangannya. Loyal kali memang. Bebe aja kelihatannya sampai sini kan. Tapi Wak, siapa yang sangka kalau ternyata si cewek yang dilihat manis-manis aja, kalem, penurut ya kan, yang awalnya sayang tiba-tiba berubah lah itu, ingin menghilangkan nyawa pasangannya. Terus kira-kira apa ya, Wak, ya alasan si cewek ini tega melakukan hal tersebut? Kita langsung masuk aja ke kisahnya. Check it out. Oke, jadi seperti biasa ya, sebelum kita ngomongin apa, bagaimana, dan gimana kasus ini, aku mau jelasin seperti biasa gimana sih latar belakang dari pasangan ini ya. Nah, si gadis manis, setia, dan loyal dalam cerita ini, Wak, namanya Jody Arias. Nah, Jody ini merupakan seorang gadis dari California yang lahir pada tanggal 9 Juli tahun 1980. Bapaknya bernama William Arias yang merupakan keturunan Meksiko, sedangkan mamanya bernama Sandra Arias yang merupakan keturunan mix Jerman dan Inggris, Wak. Jody ini dibesarkan secara utuh oleh kedua orang tuanya dalam lingkungan yang sangat sehat dan normal, ya kayak anak-anak Amerika pada umumnya lah, nggak ada macam-macam gitu dari kecil. Hubungan keluarga mereka pun harmonis, begitu juga dengan anak-anak mereka ya si Jody ini. Tapi Wak, berbeda halnya dengan si laki-lakinya yang ada dalam cerita ini yang bernama Travis Victor Alexander. Dia ini lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1977 di Riverside, California, dari ayah yang bernama Gary Alexander dan mama yang bernama Pamela Elizabeth Alexander. Konon katanya, Wak, di Riverside itu tempat si Travis ini adalah tempat yang terkenal dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi di Amerika Serikat. Jadi kalau 911 dapat laporan ada penembakan, perkelahian, pencurian di kota itu ya udah kayak hal biasa gitu. Nah, di kota inilah Travis sama 7 saudara kandungnya dibesarkan, Wak. Selain memang lingkungan yang dikenal tidak kondusif untuk membesarkan anak-anak, Wak, ternyata keadaan di dalam rumahnya Travis ini juga cukup mengkhawatirkan karena Travis dan ke-7 saudaranya ini dibesarkan di dalam keluarga yang apa-apa serba terbatas. Bahkan nih, Wak, ya, saking terbatasnya orang tuanya si Travis ini nggak sanggup buat menampung Travis sama 7 saudaranya ini, dikarenakan memang ukuran rumah mereka yang terlalu kecil, sempit gitu, Wak. Dan selain apa-apa serba terbatas juga, ternyata orang tuanya si Travis ini juga merupakan orang tua yang tidak bertanggung jawab. David sama Pamela, orang tuanya si Travis ini, adalah seorang pecandu obat-obatan terlarang, dan mereka pun akhirnya yaitu menelantarkan anak-anak mereka waktu dari kecil tuh, sampai akhirnya, Wak, takdir pun menambahkan beban lagi sama Travis sama saudara-saudaranya. Kenapa? Karena si David sama Pamela, orang tua mereka ini memutuskan untuk bercerai. Dan setelah perceraian tersebut, Travis sama saudara-saudaranya ini, Wak, sempat waktu itu milih untuk tinggal sama mama mereka. Walaupun sebenarnya Pamela sendiri atau mamanya itu sebenarnya nggak sanggup juga biayai kebutuhan anak-anaknya, sama ya suaminya dia nggak sanggup, apalagi sendirian gitu kan. Tambah lagi dia masih ada kecenderungan untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dan karena kondisi yang sangat memprihatinkan inilah akhirnya nenek Travis dari pihak bapaknya yang bernama Norma Jane mengambil alih lah itu seluruh hak asuh Travis beserta 7 saudaranya ini dengan memindahkan mereka ke tempat tinggal neneknya. Dan hal ini pun dilakukan sama Norma ya karena kasihan lah nih mau cucu-cucunya udah ditelantarkan sama mama ya, tumbuh di lingkungan yang nggak sehat lah gitu pula ya kan. Dan diangkut lah itu ke rumah si Norma atau neneknya ini. Dan di rumah si Norma inilah kemudian Travis sama saudara-saudaranya diperkenalkan dengan ajaran Mormon, Wak. Nah, ajaran Mormon ini adalah kayak ajaran agama di sana gitu lah, Wak. Aku juga nggak tahu sih informasi banyak tentang agama Mormon ini. Intinya ajaran Mormon lah gitu ya. Udah diajarin lah itu sama neneknya kan. Dan Norma ini pun melakukan hal ini dengan maksud supaya cucu-cucunya ini mendapatkan sebuah ketenangan batin
rutin di dalam komunitas Mormon itu Dan berkat asuransi Norma atau neneknya ini, Travis sama saudara-saudaranya pun berhasil melewati masa-masa kecil yang sangat sulit. Beranjak dewasa, betul Wak, Travis ini pun diketahui menjadi salesman dan motivational speaker yang sangat-sangat sukses. Sehingga di usianya bisa dibilang lumayan muda nih Wak ya, dia ini sudah berhasil membeli sebuah rumah di Mesa, Arizona. Nah jadi gitu Wak ya, perbedaan latar belakang masa kecil antara si Jody sama si Travis, cowok sama ceweknya ini. Jody dibesarkan di lingkungan yang bisa dibilang sehat, sedangkan Travis ini dibesarkan ya di lingkungan yang bisa dikatakan tidak begitu sesehat si Jody. Bukan tidak begitu, memang nggak sehat dari kecil, tapi di saat Travis nemu dewasa dia sudah bisa lumayan settle lah gitu. Cuma perbedaan dari latar belakang masa kecil aja. Dan sampai akhirnya Jody dan Travis ini dikabarkan bertemu pertama kali pada bulan September Wak, tahun 2006. Di saat keduanya ini sedang mengikuti sebuah konferensi di Nevada, Las Vegas. Nah awalnya mereka tuh ya biasalah berbincang-bincang formal, tapi lama-kelamaan perbincangan itu pun berubah menjadi perbincangan yang lumayan personal tuh. Nah dari perbincangan itulah Jody sama si Travis ini merasa memiliki kecocokan. Mereka sama-sama ingin saling bercerita terus-menerus karena merasa mempunyai level tekad yang lumayan kuat tuh dalam mencapai kesuksesan. Setelah sering ngobrol juga panjang lebar, Travis ini pun kemudian mulai memperkenalkan kepercayaan Mormon tadi kepada Jody melalui buku yang memang sering dia bawa. Dan si Travis ini meminta Jody untuk membaca buku Mormon tersebut. Karena Jody juga lumayan penasaran dari isi buku tersebut, Jody pun mulailah dibacanya pelan-pelan kan Wak ya. Dan setelah membacanya dan mempelajari isi buku tersebut, ternyata si Jody ini merasa kayak yakin dan dia menyukai juga tuh hal yang ditulis di buku tersebut atau tentang ajaran Mormon ini. Dan dari sinilah Wak, si Jody pun mulai ingin merubah kepercayaan dan akhirnya meresmikan kepercayaannya menjadi Mormon melalui kayak pembaptisan gitulah yang dilakukan oleh Travis pada tanggal 26 November 2006 di sebuah gereja yang biasanya Travis datangi untuk melakukan ibadah. Nah, masuklah itu si Jody ke Travis ke Mormon. Dan sejak saat itu si Jody sama si Travis ini pun sudah mulai masuk ke tahap hubungan yang lebih serius. Dari awal mereka kenalan, mereka dekat, mereka pacaran, diajakin sama Travis untuk menerima keyakinan Mormon itu, diterima juga sama Jody. Jadi kan kayak udah betul-betul serius lah gitu tahap hubungan mereka kan Wak. Dan seperti layaknya sebuah hubungan pada umumnya lah gitu ya, hubungan Jody sama Travis pun ya pasti akan ada masalah juga, gak mulus-mulus terus. Dan kendala yang dialami dalam hubungan mereka ini adalah tentang jarak tinggal mereka Wak. Mereka tinggal di kota yang jaraknya lumayan agak jauh tuh satu sama lain. Jody pada saat itu tinggal di Waireka sama kakek dan neneknya, sedangkan si Travis ini masih berada di Mesa, Arizona tuh yang kira-kira waktu tempat tinggal mereka ini kalau misalnya ditempuh sekitar 4-5 jam lah Wak. LDR lah mereka ini kan. Tetapi walaupun memang menjalani hubungan LDR, Jody sama Travis ini mempunyai solusi Wak untuk bisa membuat hubungan mereka ini bisa menjadi lebih dekat atau lebih lebih menarik, dimana mereka sama-sama membeli dan membaca buku dengan judul tempat-tempat yang wajib dikunjungi sebelum kau meninggal gitu Dan dari buku inilah Jody sama Travis kemudian memiliki travel list Wak untuk mereka berdua. Jadi nanti ketika mereka sama-sama ketemu lah gitu kan, mereka memiliki waktu yang senggang, mereka pun akhirnya menghabiskanlah waktu untuk bisa mengunjungi tempat-tempat yang tertulis di dalam buku tersebut bersama. Dan selain itu Wak, Jody sama Aries pun pada awalnya bisa dibilang punya keunikan tersendiri dalam hubungan mereka Wak. Kenapa aku bilang unik? Karena nih Wak ya, meskipun mereka sering traveling bersama, pasti kan nginap berdua ya tuh. Jody sama si Travis ini diketahui tidak pernah melakukan hubungan intim kayak pasangan-pasangan Amerika pada umumnya Wak. Kan kalau di sana di Amerika Wak ya, hubungan intim sebelum nikah itu kan bisa dikatakan normal untuk mereka kan Wak. Nah uniknya di sini nih menurut aku, Jody sama si Travis di tempat-tempat bagus, mereka tidak melakukan hubungan intim sama sekali. Karena kembali lagi menurut kepercayaan Mormon sendiri, sama juga kayak kepercayaan lainnya Wak, berhubungan intim sebelum menikah adalah hal yang tidak betul gitu atau dilarang gitu kan. Bahkan nih Wak ya, teman-teman dekat dan saudaranya si Travis pun sangat mempercayai bahwa si Travis ini pasti belum pernah melakukan hubungan intim entah sama Jody atau sama cewek-cewek lainnya lah. Karena memang Travis ini dikenal sebagai orang Mormon yang sangat taat gitu Wak. Jadi kalau misalnya diukur dengan lifestyle-nya Amerika, mereka ini bisa dibilang wah salut, aku hebat gitu. Mantap kan? Tapi Wak, tunggu dulu. Sebelum kalian berpikir murni kali soal mereka berdua ini, ada nih Wak momen yang menurut aku betul-betul epic. Jangan kalian pikir wah pasangan ini baik sekali, gak macam-macam berdua ini lurus aja gitu kan. Enggak. Kenapa? Karena nih Wak ya, ketika suatu waktu si Travis ini ngajaklah si Jody untuk hangout lah sama kawan-kawannya si Travis. Jody datang di sana ya agak freak juga Wak menurut kawan-kawannya di sana. Dia datang tapi dia yang heboh, paham gak sih? Kalau kita diajak sama pacar kita ke tempat
tempat yang isinya teman-teman dia kita belum kenal, pasti kan agak malu-malu apa segala macam. Ini enggak, si Jodinya, "Hai, aku Jodi loh, pacarnya si Travis," gitu, heboh. Kawan-kawannya, "Ah iya, oh ya gitu." Dia yang heboh, Wak, dia yang memperkenalkan diri dia sendiri gitu. Nah kawan-kawannya si Travis yang mendengar pernyataannya si Jodi ini agak sedikit kaget, loh, pacarnya si Travis ini. Kenapa, Wak? Karena sepengetahuan kawan-kawannya si Travis ini bukan ini ceweknya. Kemarin yang dikenalin bukan ini, kok ini yang lain lagi gitu. Dan ternyata usut punya usut, terbongkarlah ternyata identitas asli si Travis ini. Jadi, Wak, menurut kawan-kawan dekatnya si Travis ini memang banyak kali lah itu ngedekatin cewek-cewek. Enggak si Jodi aja. Tapi Jodi belum tahu apa-apa nih ya kan. Yang awalnya dia nggak tahu apa-apa, Wak, lama-kelamaan curiga juga nih dia sama gerak-gerik pasangannya yang semakin lama dia anggap kayak semakin aneh. Dan untuk membuktikan kecurigaannya, Jodi pun secara diam-diam ngecek lah itu handphonenya si Travis. Dia telusuri lah kan semua pesan-pesan masuk yang ada di handphone Travis. Betul aja, Wak, kecurigaan si Jodi ini pun terbukti karena ternyata si Travis ini memang selingkuh dengan beberapa cewek lain. Tahuan nama si Jodi, ternyata selama kita jarak jauh ini kau selingkuh ya, kata dia kayak gitu. Nah semenjak saat itulah si Jodi sama si Travis ini pun putus. Mereka sepakat untuk menyudahi hubungan mereka. Dan gak itu aja, Wak, hal aneh lainnya dari hubungan ini ya, Wak. Tidak lama setelah mereka putus, Jodi ini justru sempat memutuskan untuk pindah ke kota Mesa, Arizona, tempat tinggal si Travis. Waktu si Jodi ditanya sama kawan-kawan dekatnya atau sanak keluarganya di tempat tinggalnya lah kan, "Kok ngapain pindah?" kata dia. Kata mereka. Kata Jodi, "Aku disuruh sama Travis, dipaksa aku untuk pindah ke Mesa aja," gitu. Nah akhirnya pergilah dia kan tinggal di Mesa. Udah putus ini ya. Nah selama Jodi sama si Travis ini putus, Wak, mereka tetap menjalani hubungan layaknya sekaya pasangan. Tapi kalau ketika mereka pacaran, mereka memegang teguh untuk tidak melakukan hubungan intim. Waktu mereka di momen putus ini ya, justru mereka melakukannya. Pacaran nggak ngapa-ngapain, waktu udah putus ngapa-ngapain gitu. Nggak balik nih ya. Hubungan tanpa status istilahnya dulu. Udah lah tuh. Nah aneh kan? Jadi nggak lurus-lurus kali, Wak, hubungan mereka ini. Walaupun memang si Travis punya ajaran Mormon kuat, si siapa Jodi aman-aman aja, lurus-lurus aja hidupnya. Enggak. Nah dah lah tuh ya, pindah si Jodi ke mana? Ke Arizona, mulai berhubungan intim di sana kayak pacaran padahal belum balik. Terus-terusan gitu berhari-hari sampai akhirnya si Jodi ini udah mulai ngerasa jenuh sama hubungan yang kok gini-gini aja nih, balik enggak ada status gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku balik aja lah ke tempat aku lagi, kata si Jodi. Nah adalah tuh balik lagi lah dia ke Waireka pada bulan April tahun 2008 ke kota asalnya. Nah ketika si Jodi ini udah balik kampung lah istilahnya ya ke Waireka, dikabarkan kalau ternyata si Travis jadi sering kali nelponin si Jodi. Dia ngomong-ngomong mesra yang agak-agak jorok juga, Wak, katanya sama si Jodi kan. Dipujuk-pujuknya lagi si Jodi supaya bisa tinggal bareng sama dia di Arizona, kata si Jodi. Tapi karena, Wak, pernyataan yang barusan itu sempat dilawan sama kawan-kawannya si Travis. Karena kawan-kawan Travis ini justru bilang Travis itu malah senang waktu si Jodi nggak ada di sana. Merdeka dia waktu si Jodi balik ke Waireka. Senang aku ya dia udah balik ke Waireka, selama di sini kekang kali aku, kayak diawasi kali sama si Jodi, nggak bebas, kata si Travis. Ini pengakuan kawan-kawannya Jodi, tapi beranggapan kalau waktu dia balik si Travis asik sibuk aja tuh nelponin aku supaya tinggal ke Arizona lagi. Beda nih ya. Dan selama si Jodi ini udah balik ke Waireka, Wak, Travis ini pun dikabarkan sudah memulai hubungan pacaran dengan wanita lain. Sampai-sampai Travis itu yang memang dijadwalkan untuk melakukan bisnis trip ke Meksiko diganti ya nama si Jodi sama nama cewek lain, Wak. Waktu itu memang nanti ada perjalanan atau bisnis trip sayang ke Meksiko, nanti kamu ikut ya. Dicatat lah nama Jodi dulu. Tapi gara-gara udah putus, dia merasa merdeka, dia punya pacar baru lagi, pacarnya lah dia bawa. Karena memang di kantornya itu, Wak, diperbolehkan gitulah bawa ke satu kawan dalam bisnis tripnya itu. Tuh ya si Travis mikir orang udah putus sama si Jodi, nggak apa-apa aku bawa dia lagi gitu. Baik aku bawa cem-ceman baru ya kan. Udah lah tuh kan, diganti nama, pergilah dia sama cewek lain gitu. Mulai dari situ kayak hidup masing-masing, Wak, mereka. Sampai suatu ketika entah kenapa tiba-tiba Travis menghilang. Nah ini kita masuk nih ke peristiwa naas yang dialami oleh Travis. Check it out. Jadi, Wak, pada tanggal 4 Juni tahun 2008, Travis ini dikabarkan telah melewatkan meeting penting di kantornya. Nah, pada saat itu teman-teman Travis itu ngira mungkin si Travis ini lagi butuhkan waktu me time kali ya. Karena memang, Wak, beberapa kali si Travis ini nggak hadir meeting karena dia tuh butuh me time, Wak. Sampai akhirnya ditunggu nggak ada kabar. Tanggal 9 Juni tahun 2008 ya, kawan-kawan Travis mulai khawatir lah ya kan. Karena si Travis dicoba dihubungi berkali-kali nggak ada respon, Wak, nggak ada jawaban, nggak bisa dihubungi lah gitu. Memang si Travis ini sering
lah membutuhkan me time, tapi biasanya nggak sampai berhari-hari nih. Dan biasanya kalau misalnya dihubungi dia masih mau respon gitu. Ini kok nggak ada nih dari tanggal 4 loh. Sampai akhirnya beberapa teman dekatnya si Travis ini pun berinisiatif untuk mengunjungi rumahnya Travis untuk mengecek keadaannya, takut ada apa-apa nih sama Travis kan. Sampailah mereka di rumahnya si Travis, mereka mulailah mencari si Travis. Mana anak ini? Tok pintu kan nggak ada jawaban. Akhirnya entah kayak gimana ceritanya, mereka berhasil lah menemukan kunci master rumahnya si Travis. Betul aja Wak. Ketika mereka membuka pintu kamarnya Travis, alangkah terkejutnya mereka. Di saat mereka masuk, mereka melihat banyak sekali berceceran darah di kamarnya si Travis. Dan bisa diikuti nih kemana arah darah tersebut, mereka pun akhirnya menemukan Travis sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandinya dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan Wak. Kawan-kawannya kaget, langsung lah nelpon 911 kan. Mereka buat laporan bahwa Pak, teman saya ditemukan kayak gini, tolong datang ke sini cek nih ada apa gitu. Dan polisi yang kemudian sampai di lokasi tersebut pun menemukan mayat Travis di kamar mandi dengan luka tusukan sebanyak 29 kali Wak di tubuhnya. Ada sayat-sayatan di lehernya juga, ada luka tembakan di kepalanya juga. Sadis sekali memang. Dan akhirnya polisi pun melakukan penyelidikan di rumahnya Travis selama 3 hari berturut-turut untuk mencari bukti di sekitar lokasi kejadian. Dan melalui olah TKP tersebut, polisi pun menemukan beberapa bukti seperti ada bercak darah Wak di karpet dan wastafel. Terus ada juga bercak telapak tangan berdarah di tembok, beberapa helai rambut, ada juga selongsong peluru dari senjata kaliber 25 dan kamera yang udah dicuci di dalam mesin cuci. Dan bukti-bukti yang sudah didapat oleh polisi ini pun langsung dikirimlah ke lab untuk dilakukan uji forensik ya kan, supaya polisi bisa tahu nih tentang DNA, riwayat selongsong peluru dan juga foto atau video yang memang terdapat di kamera yang udah rusak itu. Dan setelah polisi selesai melakukan proses olah TKP ini Wak, polisi pun kemudian melakukan investigasi kepada teman-temannya Travis juga. Dan menurut pengakuan kawan-kawannya, Travis sudah tidak ada kabar sejak tanggal 4 Juni tahun 2008 lalu kan, yang dimana si Travis ini melewatkan meeting penting tuh ha. Dan di saat melakukan interogasi ini, polisi pun nanya lah kan sama kawan-kawannya, kalian tahu nggak kira-kira siapa seseorang yang mungkin saja berkeinginan untuk menyakiti si Travis? Dan beberapa dari teman-teman Travis yang ada di sana langsung jawab sepakat serentak, dia bilang, betul Pak, ada mantan pacarnya Travis namanya Jody Arias. Hal ini dikatakan oleh teman-teman Travis karena ternyata Wak, setelah Travis sama si Jody ini putus, Jody ini dikabarkan sering ngestok si Travis. Sampai-sampai juga Jody dikabarkan telah ngehack Facebooknya si Travis. Bahkan pernah juga kejadian ban mobilnya si Travis ini seperti kayak dirobek pakai pisau gitu mah. Dan entah kenapa Travis sama teman-teman juga yakin kalau yang melakukan ini si Jody. Dan setelah melakukan interogasi itu Wak, tibalah saatnya hasil uji lab keluar Wak. Dan dari hasil uji forensik tersebut, fakta yang ditemukan adalah yang pertama, ada beberapa helai rambut yang ditemukan di kamar mandi yang bertepatan dengan lokasi mayatnya si Travis itu ditemukan. Dan ternyata rambut itu milik Jody. Yang kedua, ada lagi selongsong peluru yang ditemukan oleh polisi yang serupa dengan selongsong peluru pada pistol yang hilang di rumah kakek neneknya Jody. Nah jadi Wak, memang setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa pada tanggal 28 Mei 2008-nya di rumah nenek sama kakeknya Jody itu sempat terjadi perampokan katanya. Pengelapor nih kakek neneknya si Jody pada tanggal 28 itu kan. Dan menurut laporan si kakek sama neneknya Jody, ada Pak beberapa barang yang hilang di rumah tersebut. Salah satunya adalah pistol kalibre 25 Pak. Nah selongsong peluru yang ada di TKP itu cocok dengan selongsong peluru kalibre 25 yang hilang Wak. Dan dugaan sementara polisi pada saat itu adalah upaya perampokan tersebut adalah hasil rekayasa si Jody untuk bisa mendukung niatnya dalam menghilangkan nyawanya si Travis. Dan yang ketiga Wak, bercak telapak berdarah yang memang ditemukan di tembok si Travis itu merupakan darah campuran milik Jody dan Travis. FYI aja Wak ya. Menurut polisi nih adanya bercak darah yang tercampur antara pelaku dengan korban itu adalah hal yang sangat lazim atau biasa. Karena biasanya pelaku yang mulai melakukan aksi penusukan tersebut tidak sengaja atau tidak merasakan kalau memang dirinya juga terluka akibat benda tajam yang dia pakai. Ya mungkin ada Wak kaitannya dengan peran hormon endorfin gitulah. Ketika semangat kali mungkin nusuknya jadi kayak nggak ngerasa apa-apa Wak, ketika si pelaku ini yang nggak sengaja ternyata ngelukain dirinya sendiri. Kayak gitulah kurang lebih ya. Terus balik lagi nih ya ke bukti. Terus mengenai hasil temuan kamera Wak yang kecuci di mesin cuci itu atau yang sengaja dirusakkan di mesin cuci tersebut, polisi berhasil memulihkan isi memori itu Wak yang tersimpan di dalam kamera tersebut. Dan ternyata di memori tersebut terdapat foto si Travis sama Jody. Di situ polisi menemukan ada foto Travis yang lagi mandi di ruang shower tuh
Terus ada juga video intim antara si Jody sama si Travis. Dan ada juga foto yang lumayan agak buram sama gelap, Wak, yang dipercaya kalau itu adalah sebuah gambar lukanya Travis yang diambil sama si pelaku pada saat si Travis ini sudah tidak bernyawa. Nah, dari foto sama video tersebut bisa kalian tebak tanggal yang tercantum di situ? Betul, Wak. Tanggal 4 Juni tahun 2008, tepat di hari si Travis mulai tidak ada kabar. Itulah bukti-buktinya kan, Wak, ya, udah dikeluarkan dari hasil uji forensik dari lab. Dari bukti-bukti inilah kemudian akhirnya polisi langsung meminta Jody untuk datang ke kantor polisi untuk melakukan proses interogasi. Jody pun menuruti perintah kepolisian, datang dia kan ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Wak, Jody ini diarahkan untuk tunggu bentar ya di ruang interogasi gitu. Belum ditanyain apa-apa nih, masuklah si Jody ke ruang interogasi. Dan ketika menunggu di ruang interogasi, Wak, Jody melakukan hal-hal yang menurut aku pribadi nggak wajar, Wak. Kenapa emang, Nat? Jadi nih, si Jody ini pada saat nunggu di ruang interogasi bukannya kayak sedih nih, mantan cowoknya baru hilang nih nyawanya, dia bukannya diam sedih gitu kan, atau ngapain lah gitu yang menunjukkan rasa empati nih ya bahwa si Travis baru aja meninggal. Tapi si Jody justru kayak ngomong-ngomong sendiri, ketawa sendiri, dia nyanyi. Dan yang lebih anehnya lagi, Wak, tiba-tiba si Jody berdiri, dia mendekati dinding, handstand dia, yang kaki di atas kepala di bawah tuh. Menurut kalian wajar kayak gitu? Kan terekam tuh sama CCTV gerak-gerik dia kan. Apa nah ini, ngapa tiba-tiba aku handstand, ketawa-tawa sendiri nyanyi? Jelaslah dari situ gerak-gerak si Jody ini bikin polisi makin curiga sama dia kan. Kok nggak ada sedihnya, kau sama sekali malah handstand pula kau di sana. Dan gak lama setelah si Jody ini melakukan gerak-gerakan aneh itu, Wak, akhirnya beberapa polisi pun masuklah ke dalam ruangan interogasi ya. Dan di saat sudah memasuki ruangan interogasi, polisi pun menanyakan, kapan terakhir kali kau ke rumah Travis? Dan kapan juga terakhir kali kau ketemu sama Travis? Tanya sama polisi. Waktu itu Jody langsung, Wak, berkelit deh. Dia bilang, ketemu. Saya udah lost contact, Pak, sama Travis dari April 2008, udah nggak pernah lagi saya berhubungan sama dia. Nah, dari situ ya polisi udah tahu kalau Jody ini bohong ya kan, karena Jody kan belum tahu kalau si kamera itu berhasil dipulihkan mungkin. Akhirnya langsunglah dikeluarkan sama polisi, ditunjukkan itu foto-foto sama video yang memang sudah berhasil diselamatkan sama polisi itu. Dan jelas dari foto-foto dan video tersebut dia itu dibuatnya kan tanggal 4 Juni 2008. Kau tengok nih ya, jelas ada kau, kan ada video hubungan intim sama foto mereka kan. Nih ya, 4 Juni tanggalnya di sini. Bukan kami yang bikin, video yang menunjukkan. Apa nih? Menyangkal kok lagi kok ketemu terakhir April. Jody dengar itu kicep dia langsung, aduh, kayak kelihatan lah gelagat dia yang kicep tuh. Tapi karena mungkin batu kali si Jody, Wak, masih juga berkelit. Dia bilang, Pak, saya nggak ngerasa ketemu si Jody tanggal 4 itu. Bukan saya itu, jelas muka dia. Masih berkelit deh. Ini loh jelas nih muka kau, tanggal 4 Juni masih berkelit. Enggak, itu bukan saya. Kok bisa ya saya ada di situ? Itu katanya. Udah capek lah si polisi dengar si Travis kan masih bersilat lidah dia. Dan ditambah lagi bukti-bukti memang sangat kuat mengarah kepada si Jody sebagai pelaku atas hilang nyawanya si Travis. Polisi pun akhirnya menetapkan si Jody sebagai tersangka pada tanggal 9 Juli tahun 2008, Wak. Dan dia pun didakwa telah melakukan penghilangan nyawa tingkat pertama terhadap Travis. Kemudian pada tanggal 15 Juli tahun 2008-nya, Jody pun akhirnya ditangkap di rumah kakek neneknya dan langsunglah itu dibawa ke kantor polisi untuk menunggu tanggal persidangan. Persidangan pertama Jody ini pun berlangsung pada tanggal 11 September tahun 2008, Wak, di mana Jody mengaku tidak bersalah atas dakwaan pengadilan. Jody masih juga berkelit, Wak. Dia bilang, saya nggak pernah bertemu sama Travis tanggal 4 Juni 2008 itu, Bapak. Itu pertama kali dia bilang kan. Terus entah kenapa, entah hadangin apa, tiba-tiba aja setelah dia menyampaikan pernyataan itu, Jody langsung diubahnya lagi pernyataan tadi. Pak, iya ding, saya bertemu sama Jody di tanggal tersebut, Pak, tanggal 4 Juni itu, Bang. Tapi Pak, waktu itu ada 2 perampok, Pak, datang nyusup ke rumahnya si Travis. Waktu itu saya berhasil kabur, Pak, tapi saya lihat perampok itu menyakiti si Travis, kata dia kayak gitu. Kalau memang kayak gitu, kenapa nggak dari awalnya kok bilang memang dirampok? Ngapa kok bilang tanggal 4 Juni kok nggak ada? Dirampok loh, ini kriminal loh, kenapa nggak aku lapor? Nggak tahu, Pak, saya nggak kepikiran kayak gitu. Nah, karena si Jody ini kerap kali mengganti kesaksiannya, proses persidangan dari sana pun jadi makin lama, Wak. Karena nih apabila si Jody bersaksi kalau memang ada 2 perampok yang masuk di rumah Travis malam itu, kan pihak kepolisian ini harus melakukan olah TKP kembali kan, Wak. Bukti-bukti harus dikumpulkan lagi untuk mematahkan pernyataan Jody atau memang membuktikan pernyataan Jody itu adalah sebuah sebuah kebenaran. Dan persilatan lidahnya si Jody ini, Wak, terjadi lagi setelah 2 tahun kemudian, di mana pengacara Jody menyatakan bahwa Jody, iya betul, dialah yang menghilangkan nyawanya si Travis. Berubah lagi nih ya. Tapi ada tapinya, Wak. Jody melakukan hal ini karena alasan membela diri.
Jody bilang, "Pak, saya selama pacaran sama si Travis, Pak, saya ini suka dikasarin sama dia. Si Travis suka mukul-mukul saya, dia suka nendang, suka nyiksa saya," katanya. Dengar pernyataan Jody kayak gitu, polisi langsung lah kan, "Ya udah kalau gitu visum kok ya. Kami mau tengok emang adakah bekas-bekas penganiayaan yang dilakukan Travis." Dah, hasilnya ketebak kan, Wak? Gak ada sama sekali. Jody tidak mengalami tanda-tanda kekerasan fisik di tubuhnya. Bohong dia lagi, kilah dia lagi. Dan selain itu juga, Wak, polisi memiliki bukti lain yang dapat mematahkan tuduhan Jody ke Travis. Karena polisi juga memiliki sejumlah pernyataan dari beberapa mantan pacarnya Travis yang mengatakan kalau Travis itu, Pak, bukanlah tipe pria yang suka main tangan. Gak pernah saya disiksa apa segala macem gitu. Kenapa si Jody yang disiksa? Kan udah jelas bohong dia itu kan. Persidangan si Jody ini pun berjalan sangat panjang, Wak, kurang lebih 7 tahun. Karena yaitu Jody sama pengacaranya berkali-kali mengajukan banding meski sudah berulang kali ditolak. Sebelumnya mohon maaf nih, Wak, aku nggak bercerita detail mengenai persidangan selama 7 tahun itu karena panjang kali memang. Kok dia terus berkilah dengan alasan yang macam-macam lagi. Dan sampai ditemukan juga beberapa momen yang buat publik itu jadi geram nengok si Jody. Pernah nih, Wak, ya kan diwawancara dia kan sama televisi gitu ya. Terus tiba-tiba mau diwawancara nih, dia lebih mementingkan kecantikannya. Aku harusnya ketemu kau make up dulu. Tolong dong make up aku yang agak natural aja ya gitu. Gak ada dia liatin empati dia sama Travis, atau dia tuh nggak sadar kalau dia tuh lagi menghadapi atau menjalani persidangan yang cukup panjang. Ada banyak keluarga yang sedih ngelihat kejadian ini. Kawan-kawannya si Travis nggak ada dipikirkan make up, dia dipikirkannya supaya dia tuh tetap terlihat cantik di depan orang-orang. Narsis, Wak. Sampai akhirnya intinya nih ya, pada tanggal 13 April tahun 2015, Jody pun akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum seumur hidup penjara tanpa bebas bersyarat. Dan putusan pengadilan tersebut adalah akhir dari kasus Jody Arias yang berlangsung bertahun-tahun lamanya, Wak. Banyak media yang secara menggebu ingin mengungkapkan kepribadiannya Jody, dan mereka pun berpendapat bahwa Jody Arias mengalami gangguan kepribadian, yaitu gangguan mental psikopat atau orang yang memiliki gangguan kepribadian yang memang ditunjukkan dengan yaitu perilaku kasarnya, tidak sensitif, tidak empati, manipulatif, antisosial, dan selain itu dia juga mengalami narsistik atau gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Itulah kenapa dia di waktu mewawancara dia pentingin make up dia. Dan selain media juga, Wak, beberapa psikolog juga setuju mengenai klaim dari media ini, Wak. Mereka setuju bahwa Jody memang memiliki gangguan mental. Tapi dengan banyaknya pendapat ini, Wak, ya, tidak merubah sudut pandang aku secara pribadi dalam kasusnya Jody Arias ini. Menurutku kasus ini kan memang jelas sedih, Wak, ya. Sosok Jody yang setia, penurut sama pasangannya, pada suatu titik dia ngerasa sakit hati karena terhianati oleh si Travis. Sakit hati dia inilah yang kemudian menjadi motif dalam kasus hilangnya nyawanya Travis. Tapi alasan ini jelas tidak membenarkan kelakuan Jody, Wak, ya. Apapun niatmu yang memang dasarnya mau menghilangkan nyawa seseorang, udah salah. Apapun alasannya mau kau bolak-balikan kayak gimana, tidak, tetap salah. Dan menurut aku juga ada sebuah pesan yang tersirat dari tindakan Jody kepada si Travis yang sempat tergambar tuh kayak gini: kalau aku nggak bisa dapatkan kau, orang lain juga nggak bisa nih, sahabat. Sehingga bisa dikatakan kalau si Jody ini lebih tepatnya terobsesi dengan si Travis gitu, Wak. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalian tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.